Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Time Travel sendirian lagi. Mas Antonnya lagi berhalangan untuk hadir, jadi mudah-mudahan di episode kali ini eh, saya bisa bercerita tentang hal-hal yang biasa Time Travel ceritakan dengan menarik dan seru. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Gimana Sobat Time Travel kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa di tengah kondisi cuaca yang lagi banyak yang menentu, siang panas, sore bisa hujan, atau sebaliknya. Terus juga makin banyak orang yang sakit tiba-tiba, makin banyak orang yang makin kelihatan mental health-nya nggak baik, depresi, stres, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan ya, baik fisik maupun mentalnya. Ada beberapa fenomena yang belakangan lagi terjadi dan diantaranya viral, yaitu fenomena tentang supranatural, di mana salah satu ceritanya adalah itu berasal dari wilayah Purbalingga dan Wonosobo. Saya lupa kapan persisnya terjadi, kira-kira mungkin bulan April awal ya kalau nggak salah. Itu ada cerita dari wilayah Jawa Tengah, Purbalingga Wonosobo, di mana ada uh, seorang laki-laki yang mohon maaf berkebutuhan khusus. Beliau ini mengalami pengalaman supranatural, yang mana awalnya mau pergi untuk beli takjil waktu bulan puasa kemarin, kemudian keluar naik motor menjelang maghrib, tiba-tiba dia mengalami kejadian tersebut, lalu pas sadar-sadar itu udah berada di wilayah Purbalingga, udah berada di wilayah Wonosobo, yang mana dari rumahnya wilayah Purbalingga itu jarak tempuhnya sekitar 3 jam. Tapi setelah dia ditemukan oleh warga di wilayah Wonosobo, kemudian dihubungi ke pihak keluarga, lalu dicek kapan jam keluar rumahnya sampai ditemukannya itu hanya sekitar berjarak 30 menit. Yang mana bagi warga masyarakat sekitar itu nggak mungkin menempuh perjalanan segitu jauhnya hanya dengan waktu 30 menit yang mestinya itu sekitar 3 sampai 4 jam. Kemudian ada beberapa kawan yang ngasih tahu saya bahwa oh ini videonya gitu. Terus saya tonton di beberapa channel YouTube. Saya tonton awal-awalnya. Kemudian banyak spekulasi-spekulasi dari berbagai macam pihak yang meliput anak tersebut, meliput laki-laki tersebut. Yang paling fenomenal dari spekulasi tersebut adalah di mana orang yang berkebutuhan khusus tersebut itu diculik sama yang namanya lampor kalau nggak salah. Lampor itu kayak menurut orang-orang itu sejenis makhluk halus yang berasal dari wilayah kerajaan pantai selatan. Itu menurut penuturan beberapa orang ataupun masyarakat sekitar. Kemudian eh, waktu saya nonton cuplikan-cuplikan video tersebut ya, ada momen di mana menjelang setelah maghrib, saya nonton itu siang ke sore, tapi setelah maghrib saya coba untuk nonton lagi sekilas. Terus nggak tahu gimana, ada ada sebuah perasaan yang kayak eh saya terkoneksi sama sama hal-hal yang ada di wilayah tersebut. Dalam pandangan saya ngelihat ada hutan rimbun tapi lembab. Terus ada tetesan-tetesan air dari daun-daunnya itu. Nah, dari balik dedaunan pohon itu muncul ada serupa kayak perempuan cantik, terus pakaiannya bagus, terus punya cahayanya sendiri. Awalnya sendiri, tapi ternyata ketika udah muncul, setelahnya didampingi sama beberapa eh, orang-orang yang lainnya dari belakangnya eh, sosok ini. Kemudian dia senyum, ngarah ke saya, senyumnya manis tipis, lembut, terus nggak serem. Terus eh, dia
dia langsung ngomong gini ke saya, apa yang orang-orang ceritakan itu tidak sebegitunya katanya. Terus saya langsung connect, apa mungkin yang dia maksud itu dari video-video yang saya tonton itu. Karena saya bertanya-tanya, emang bener kayak gitu kejadiannya? Terus emang bener itu lampor atau gimana sih sebenarnya gitu? Ternyata setelah maghrib itu ada sosok perempuan itu yang ceritanya begitu. Dan dia bilang ceritanya nggak sebegitunya. Karena kenapa kami membawa laki-laki itu, karena ada koneksi antara leluhurnya dengan wilayah kami, dengan bangsa kami di zaman dulu. Disitulah saya baru merasa klik bahwa oh, ini cerita yang mirip dengan banyaknya kisah-kisah dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang seringkali dialami oleh orang-orang tertentu, tapi bagi orang-orang tertentu itu biasa aja. Di antara ceritanya tuh kayak gini. Nggak tahu gimana saya kayak ngalamin peristiwa orang-orang yang ngalamin hal-hal tersebut, yang pindah dari satu titik ke titik yang lain. Dalam pandangan yang dikasih lihat ke saya, itu seolah-olah perjalanannya biasa aja dari titik A ke titik B. Tapi entah bagaimana, ternyata di dalam perjalanan itu saya ngerasa kayak ada ternyata berada di lingkungan atau di dunia yang lain. Mungkin dalam perspektif orang lain itu kayak perjalanan yang ajaib, sebuah fenomena yang ajaib. Tapi bagi yang ngalamin itu biasa aja. Mungkin kalau bisa saya analogikan kayak kayak istilah orang zaman sekarang, slow living. Dimana orang punya konsep slow living ketika dia sudah bergelut dengan kerasnya ibu kota atau kota metropolitan, lalu pergi ke tempat yang sepi, kayak misalnya di sekitaran Jogja atau wilayah-wilayah yang sepi lah, yang desa, kabupaten dan sebagainya. Di sana ngerasain yang namanya kok seakan-akan jalannya waktu itu berjalan dengan lambat. Padahal aktivitasnya tetap biasa, sama seperti yang dilakukan di kota, di metropolitan, di Jakarta misalnya. Tapi ketika di sana itu kok kayak udah ngelakuin ini itu, tapi pas dilihat jamnya kok masih jam segini, kok kayaknya baru sebentar ya, padahal udah banyak aktivitas yang dilakukan. Berbeda dengan kalau kita ngelakuin di kota besar, seakan-akan 24 jam itu kayaknya nggak cukup untuk ngelakuin seluruh aktivitas yang ada gitu. Nah, ternyata setelah saya dikasih lihat, kemudian ada sebuah pembelajaran dari para leluhur yang bercerita, ternyata konsepnya itu mirip dengan slow living itu. Ternyata konsep yang dinamakan slow living itu banyak juga contoh-contohnya yang kayak yang lain. Misalnya fenomena ketika orang zaman dulu itu seakan-akan bisa lompat jauh ke titik B, tapi dia nggak meleset ke tempat di mana dia berpijak. Ternyata ketika dengar cerita dari para leluhur, bukan orangnya yang ngukur ke titik B itu sampai dia tidak jatuh atau dia tidak meleset, tapi ternyata dalam pandangan orang yang melakukan itu, objeknya yang bergerak mendekati dia. Kalau menurut cerita dari para leluhur, istilahnya itu kayak jagatnya mengerucut ya, jagatnya mendekat gitu bahasanya. Dunianya kayak dilipat. Yang tadinya orangnya di sini, objeknya di sini, itu kayak deketin orangnya, sampai akhirnya dia bisa melakukan suatu hal yang orang bilang ajaib. Nah, ternyata saya juga baru paham bahwa konsep-konsep itu yang selama ini banyak terjadi, tapi orang nggak sadarin. Misalnya, ada orang pergi ke kantor dari rumahnya yang mestinya itu 1,5 jam perjalanan, sekitar 38 sampai 40 kilo, itu jarak tempuhnya 1,5 jam. Tapi ketika dia ngalamin yang mestinya 1,5 jam, dia cuma ngalamin kayak biasa aja. Tapi pas udah nyampe kantornya dan dia lihat jam, loh kok baru 30 sampai 40 menit doang, padahal lalu lintas di Jabodetabek itu sebegitu ramenya gitu, walaupun udah malam kondisinya. Dan ternyata ketika didiskusikan, fenomena-fenomena itu yang seringkali orang alamin tapi gak sadar.
Sampai akhirnya saya nanya ke ke para leluhur, kenapa sih bisa ada fenomena kayak gitu? Padahal kita hidup di dunia yang sama, tapi seakan-akan kok waktunya bisa berbeda. Ternyata jawaban yang saya dapat adalah memang itu semua tergantung semestanya, tergantung kerja semesta. Kerja semesta begitu. Tapi dalam perspektif orang yang melakukan itu biasa aja. Tapi bisa jadi dari perspektif orang lain itu bisa berbeda. Makanya kalau saya ingat ada sebuah teori dari Einstein, mungkin bisa dinamakan ya relativitas waktu, karena tergantung perspektif orang atau yang melakukannya, itu tergantung apa yang dia lakukan. Jadi hal-hal itu sebetulnya yang bagi orang zaman sekarang itu dianggap biasa aja, slow living ya udah karena hidupnya santai. Padahal enggak, ada hal-hal ilahiyah yang bermain di situ yang baru banget saya pahamin kalau oh ternyata selama kita ngelakuin aktivitas itu ada hal-hal ilahiyah tersebut yang berjalan, bukan cuma menggunakan akal tapi pakai ini. Kemudian leluhur bercerita gini, kalau orang zaman dulu itu bisa melakukan hal-hal ajaib tersebut itu dengan kemampuannya, bukan dengan ketidaksengajaan, tapi dengan kemauannya, dengan kemampuannya. Gimana caranya? Ya, makanya orang-orang zaman dulu, kata beliau, itu orang zaman dulu tuh sering tapa, sering meditasi, sekian malam, sekian hari, sampai akhirnya menyatukan yang namanya cipta rasa karsa itu. Jadi, kalau dalam filosofi Jawa, jagat besar sama jagat kecilnya udah nyatu, sampai akhirnya apa yang selama ini dia bayangkan itu menjadi sebuah yang realistis, menjadi nyata. Makanya akhirnya bisa diaplikasikan ke banyak pengalaman hidupnya. Sebetulnya kalau cerita-cerita kayak gini mungkin banyak orang mungkin nggak paham, tapi begitulah yang bisa saya ceritakan, karena dari apa yang saya dengar dan dari apa yang saya alami juga begitu adanya. Sebetulnya banyak banget cerita-cerita lainnya, karena tentang konsep slow living, tentang konsep waktu yang relatif, konsep hal-hal yang spiritual kayak gini itu banyak banget pengembangannya dan cerita-cerita lainnya. Sayangnya Mas Anton nggak ada, dan sayangnya kita belum punya bintang tamu lainnya untuk saya bisa tektokan sama yang lain secara penglihatan. Kalau sendirian kayaknya nggak seru juga ya kalau kepanjangan. Mudah-mudahan di episode kali ini bisa ada manfaatnya, dan insya Allah ke depan kita bisa cerita lebih banyak lagi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu aja dari saya di episode kali ini. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe untuk selalu terhubung ke episode kita yang terbaru. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.